Gladiator adalah organ taktis dalam rangka merangkum semua kegiatan menyamakan visi dan misi perjuangan rakyat terhadap tindakan-tindakan yang koruptif. Saudara-saudara semua, bagaimana TAP MPR nomor 11 dilahirkan tahun 98, yaitu membentuk pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Silakan Bang Jalil Pitung. Baik, terima kasih kepada Abang dan kita Ketua Umum Pejabat Ustadz Eka Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak melakukan dan menyampaikan orasi. Saya hanya mengingatkan saja kepada kita semua. Sebelum saya mengingatkan ini, izinkanlah saya mau mengabsen dari teman-teman nih. Saya dengar ada yang dari Aceh. Mana dari Aceh? Dari Sumatera Utara. Mana Sumatera Utara? Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Surabaya. Saya dengar dari malam udah jalan ya. Baik, ada satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa 13 Mei 1998 telah terjadi penembakan mahasiswa Trisakti yang kemudian kita kenal dengan nama reformasi, betul? Tapi apa yang terjadi setelah 27 tahun ke sini? Nah, saya hadir hari ini atas nama Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, Formasi dan Aliansi Selamatkan Indonesia Asli. Gladiator adalah organ taktis dalam rangka merangkum semua kegiatan menyamakan visi dan misi perjuangan rakyat terhadap tindakan-tindakan yang koruptif. Saudara-saudara semua, bagaimana TAP MPR nomor 11 dilahirkan tahun 98, yaitu membentuk pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka lahirlah gedung ini. Lahirlah beberapa pejabat yang diawali oleh siapa namanya Bang? Pak Mulki ya. Kemudian disusul oleh KPK yang lainnya. Saya Jalil Pitung bersama teman-teman aktivis tahun 2019 menolak perubahan rancangan undang-undang KPK nomor 30 yang kami sinyalir akan melemahkan KPK. Nah, ini bertolak belakang Bang Ahmad Hasimuddin yang mengatakan bahwa usul itu adalah penguatan KPK. Maka dua-duanya benar. Pelemahan terhadap perjuangan kepada rakyat oleh KPK itu lemah. Tapi perjuangan untuk mengamankan oligarki dan kedudukan posisi Jokowi selaku presiden itu makin kuat. Oleh karena itu, kami kesini bukan mendukung ketua KPK, tapi kami ingin mengembalikan marwah dan keistimewaan lembaga anti rasuah ini untuk memberantas korupsi tanpa peduli, tanpa pandang bulu siapapun itu. Semoga Pak Prabowo kita jadikan sebagai bapak anti korupsi. Setuju? Oleh karena itu, kepada anggota DPR yang sudah melecehkan atau menilai minim bahkan menuduh seorang hakim pengambil keputusan hukuman mati sebagai Tuhan, menurut saya ini adalah sebuah pelecehan. Oleh karena itu, kita meminta jangan sampai presiden buruk yang terjadi dari Sahroni, Eko Patrio, kemudian siapa lagi, Uya Kuya, Nafta Urbak dan Sri Mulyani. Ini dua lembaga sekaligus rakyat sudah memberi contoh sebelum terjadi Nepal. Maka saya agak berbeda dengan Bang Edi Mulyadi. Jangan lakukan Nepalnesia. Kepada Prabowo dan KPK kita minta jangan sampai terjadi Nepalnesia. Akan tetapi 20 Oktober
setelah 101 tahun Prabowo memimpin Indonesia sesuai dengan komitmennya asta kita untuk pemberantasan korupsi harus kita gelorakan dan kita dukung. Terakhir, bagaimana korupsi ini bisa hilang apabila masih banyak pemuja-pemuja koruptor? Betul? Banyak oligarki sebagai supporter partai-partai politik. Betul? Bagaimana oknum-oknum pejabat penegak hukum, khususnya yang di yudikatif, termasuk ada hakim yang menerima sampai triliunan. Betul? Saya adalah bagian dari orang yang melaksanakan itu. Jakarta baru saja kita berperan aktif membongkar kasus korupsi di Dinas Kebudayaan DKI secara sistemik PSM. Jadi masih banyak para pemuja-pemuja koruptor. Oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini saya memohon bahkan mengharap kepada semua aktivis, kepada seluruh tokoh-tokoh, para petua-petua, para jenderal-jenderal baik di TNI yang purnawirawan maupun yang masih aktif, begitu juga di polisi, untuk membangun kesadaran kolektif secara nasional bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Setuju? Karena dari korupsi itulah pasal 33 diacak-acak sehingga seluruh kekayaan negara bukan untuk rakyat tapi untuk para konglomerat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jali Pitung. Mana bagus kalau berpidato Jali Pitung